Nah, ini bentuknya CSV. Oke, di sini kita browse di mana kita nyimpennya. Kita browse di mana kita nyimpennya. Nah, kebetulan tadi saya nyimpennya di download ya. Nah, data bawang, saya open. Kita tunggu ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Dia sudah terpisah-pisah ya kolom-kolom-kolom-kolomnya. Kalau seandainya belum ada yang terpisah, kalian perhatiin delimiternya. Maksudnya pemisahnya apa? Koma kah atau semikolon ya? Kalian pilih aja. Oke, kita import. Nah, data bawang sudah masuk. Data bawang udah masuk. Nah, nanti kita bisa gunakan data ini untuk bikin ini ya grafik. Oke, gimana? Udah ada yang berhasil memanggil data? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, good ya. Nah, kita ini datanya ya banyak ya 34 provinsi. Nah, saya mau nunjukin contoh aja. Em, kalau yang datanya dikit aja ya, datanya dikit. Nih, saya akan kirim lagi ke kolom chat contoh data. Mana nih data? Data ini nih. Satu lagi ya, data ini. Saya kirim di kolom chat. Nah, kita import data yang ini lebih sedikit. Saya mau nunjukin bagaimana cara kalau kita mau bikin tabel tapi pakai data yang dari Excel gitu. Nah, ini datanya lebih sedikit. Ya, saya masukin dulu, import dulu datasetnya. Oke, ini udah import. Oke, nah kita mau bikin ini ya grafik batang dari data Sulawesi nih. Oke, sebelumnya kita lihat dulu tutorial yang sederhana ya. Sorry, yang mana? Yang sederhana, fungsi yang sederhana ya, fungsi yang sederhana. Nah, ini. Kalau tadi kan kita ini apa namanya agak komplit ya tadi ini agak komplit nih yang tadi ini. Ini kan agak komplit ya. Nah, ini tuh yang sederhananya, tapi ya tampilannya kan nggak bagus ya. Nah, coba deh karena ini adalah contoh, nanti kalian untuk PR-nya bikin yang komplit ya seperti ini. Nah, nanti kalau ini karena contoh saya ini ya saya bikin yang sederhana aja ya ini codingannya. Nah, ini adalah codingan untuk bikin bar chart ya. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini ada ini ya data untuk sumbu Y, ini ada data untuk sumbu X-nya. Kemudian ini adalah fungsinya ya, fungsi untuk bikin bar chart. Nah, di sini um, kalau tadi dia menggunakan fungsi apa kalau di sini? ggplot ya. Nah, kalau ini tuh dia menggunakan library ggplot. Kalau kita menggunakan library itu lebih bagus, tampilannya lebih apa ya, lebih komplit gitu. Kalau kita menggunakan fungsi yang biasa, bar plot itu fungsi yang biasa, tampilannya hanya seperti ini aja, sederhana ya. Nah, terserah ya kalian mau menggunakan fungsi yang mana. Kalau seandainya ini menggunakan apa library ggplot ya nanti tampilannya agak cantik gitu kan lebih lengkap. Kalau hanya menggunakan sintaks yang bawaan dari R ya bukan yang dari library ya tampilannya hanya sederhana seperti ini ya. Oke, saya gunakan yang ini aja ya. Kita gunakan codingan yang komplit ini aja. Nah,
Saya copy aja di sini biar kita nggak susah. Saya copy aja, nanti kita sesuaikan. Nah, misalnya begini, saya mau bikin grafik Batang yang data Sulawesi ya. Ini kan ada kepadatan penduduk dan ibu kota. Kita akan melihat grafik Batang kepadatan penduduk ya di Kabupaten Sulawesi, di Pulau Sulawesi. Oke, ini saya ganti ya namanya. Apa misalnya penduduk ya, penduduk eh, Barcat. Saya ganti ya variabelnya itu penduduk Barcat. Nah, kemudian um, ini library-nya ggplot. Nah, kita kan punya data nih tadi, data kita tadi apa? Nih ya, Sulawesi ya, data kita tadi namanya Sulawesi. Nah, ini saya ganti. Ini tuh saya copy tadi tuh supaya lebih mudah aja. Sulawesi. Nah, ini Sulawesi. Oke, kemudian di sini AS, X-nya apa? Nah, karena kita yang mau menjadi sumbu X-nya itu adalah ibu kota, maka di sini, maka di sini ya, kan file kita namanya tadi apa? Sulawesi ya. Kita mau ngambil data ibu kota. Berarti untuk sumbu X-nya kan ibu kota ya. Kita punya file namanya Sulawesi. Kita mau ngambil kolom ibu kota. Berarti Sulawesi, tanda dolar ya, kota. Nah, yang Y itu adalah kepadatan penduduknya. Berarti di sini saya ganti ya. Jadi file kita namanya Sulawesi eh, tanda dolar kepadatan penduduk. Nah, nih. Oke. Kemudian yang lainnya, oke lah ya, yang lainnya. Kemudian title-nya kita ganti. Title-nya ke kepadatan penduduk di Pulau Sulawesi. Nah, subtitlenya nggak usah lah ya kita pakai subtitle. Ini bisa kita skip. Subtitlenya saya hapus ya. Hmm. Jadi, captionnya sumber ya BPS gitu. Berarti labelnya untuk sumbu Y saya kasih nama apa ya? Sumbu Y misalnya kepadatan. Nah, X-nya apa? Ya, X-nya itu adalah provinsi ya. X-nya provinsi. Ya. Coba saya enter. Oke. Oh, error in ggplot. Could inform function ggplot. Oh iya, sorry. Nah, hati-hati. Kita belum manggil library ggplot. Jadi setiap kita mau pakai pakai library ggplot, karena tadi kan saya baru buka R-nya ya tadi. Nah, ini kita panggil dulu ggplot. Oke. Ya, jadi saya copy dulu yang ini. Oke, sebentar ya. Oke, saya jalanin. Ada valid argument to unary operator. Kayaknya ada yang salah ya tadi karena tanggal tambah. Sebentar, saya ulangin lagi. Saya copy lagi yang di sini ya biar kita sorry.
Tadi ini saya namain penduduk sama namain penduduk bar chart. Kemudian file kita tadi namanya data kita namanya Sulawesi. Kemudian untuk sumber X-nya itu adalah kita mau ngambil ibu kota. Jadi Sulawesi dolar ibu kota. Sumbu Y itu kita mau ngambil data kepadatan. Berarti Sulawesi dolar kepadatan penduduk ya. Kemudian title-nya ini adalah, kita ganti ya title-nya, kepadatan penduduk di Sulawesi. Subtitle-nya ya nggak usah aja ya, subtitle nggak perlu lah. Caption-nya sumber dari BPS. Sumbu Y-nya kita berikan kepadatan. Misalnya, udah kepadatan aja lah ya, kepadatan. Kemudian X itu ya ini ya tadi provinsi. Provinsi ibu kota. Ibu kota provinsi. Oke, coba ya saya copy dulu. Saya enter. Error. Apa ini error? Oh enggak error ya. Kemudian saya panggil penduduk Barcat. Kok semua? Nah, ini tampilannya. Oke ya. Gitu. Saya start codingannya, silakan dicoba. Nah, silakan dicoba. Misalnya kita mau mempercantik ya, kita mau mempercantik warna. Saya copy paste, saya tambahin. Saya tambahin ya untuk warna nih. Misalnya saya mau nambahin di sini nih ya, kita warna di geombar start identity ya, kita warnanya kita tambahin aja. Oke, ini tadi di geombar ini kita color ya, colornya itu misalnya saya bikin blue, kemudian fill-nya, isiannya blue juga lah. Nah, coba ya. Oke, saya panggil lagi penduduk apa ya nampil? Oh, nampil ya, jadi warna biru nih. Nah, silakan dicoba ya. Jadi yang bedain yang tadi ya tinggal kita tambahin aja di geombar ini color dan fill-nya ya. Kalau tadi kan start identity itu artinya defaultnya ya, defaultnya warna abu-abu gitu. Jadi di sini saya tambahkan di sini color dan fill ya. Color untuk garisnya, fill itu adalah isiannya. Aduh.
kakaknya sudah. Oke, gimana? Udah berhasil menggunakan data yang Sulawesi tadi untuk bikin bar chart-nya? Ada yang berhasil? Belum? Udah, Bu. Udah ya? Oke, jadi PR-nya itu adalah mengimplementasikan ya coding ini untuk membuat dia bar chart ya sesuai dengan data yang Anda dapatkan dari BPS. Oke, kita lanjutin lagi ke yang lain ya. Kita mau bikin pie chart. Nah, pie chart ya. Pie chart. Nah, ini kita lihat langsung aja ya, kita contohin pie chart. Nah, ini yang sederhana. Pie chart-nya yang sederhana ya. Nah, biasanya kan kalau kita bikin pie chart itu ada persentasenya, atau kita bikin yang ini aja dulu ya. Contoh yang sederhana. Seperti ini. Ini ada city pie chart. Misalnya apalah ya datanya nih. Anggap aja lah jumlah penduduk. Saya nggak tahu juga ya berapa. Misalnya London 21 juta penduduknya, New York 62 juta gitu. Singapura 10 juta, Mumbai 53 juta misalnya. Nah, kita mau bikin pie chart-nya. Kita mau bikin pie chart-nya. Nah, di sini kita bikin X, ini adalah datanya, kemudian ini adalah labels-nya ya. Jadi London 21 juta misalnya, New York 62 juta ya. Nah, ini X ini adalah datanya, ini adalah labels-nya. Kemudian kita mau bikin pie chart. Nah, di sini kita bikin pie chart. Kita panggil nih fungsinya. Fungsinya ini adalah fungsi pie, kita panggil kemudian datanya ya X, kemudian labels-nya. Main ini adalah judulnya ya. Main ini adalah judulnya. Call ini adalah color ya, color untuk mewarnainnya. Nah, ngewarnainnya itu kita menggunakan fungsi yang namanya rainbow. Jadi nanti mau mewarnai warna pelangi. Jadi fungsinya fungsi rainbow. Nah, length X itu adalah untuk ini ya, untuk seberapa besar. Misalnya New York ini harus seberapa besar sektornya di sini tuh harus berapa besar gitu kan. London ini harus berapa besar. Mumbai ini berapa besar. Nah, jadi di sini fungsinya itu adalah menggunakan ini length X ya untuk tahu besarannya ini berapa besar nih lingkarannya nih New York itu pembagiannya ya. Nah, silakan rekan-rekan coba. Kalau di sini saya copy aja ya biar apa? Biar lebih cepat gitu. Saya copy aja, kemudian saya masuk ke R. Oke ya, sudah tahu nih nilai X, nilai labels, kemudian labelsnya apa. Kita enter, kemudian kita panggil ya fungsi pie ya, kemudian kita panggil datanya X, kemudian labels, terus main itu adalah judulnya ya, misalnya judulnya jumlah penduduk. Kemudian tadi untuk colornya ya,
Nah, colornya ini kita menggunakan fungsi rainbow. Terus untuk seberapa besarnya, ya kita menggunakan fungsi length. Nah, panjang dari siapa? Ya panjang dari si ini ya, data-datanya ini. 21, 62, 10, 53 tuh besarannya itu berapa porsinya. Jadi lingkarannya itu harus dibagi seperti berapa gitu. Oke, saya panggil ya. X. Oh, sorry. Oke, seperti ini. Oke, kita coba menggunakan data kita yang Sulawesi tadi ya. Coba kita panggil data yang Sulawesi, kita panggil aja langsung. Tadi kan kita sudah ini ya, sudah punya datanya. Kita panggil deh. Pi, tadi kan berarti yang X-nya itu adalah data apa ya? Ini ya, kepadatan penduduk. Berarti kita panggil di sini Sulawesi dolar kepadatan penduduk. Kemudian untuk labelsnya ini ya, ibu kota ya. Berarti Sulawesi dolar ibu kota. Kemudian main judul ya. Misalnya judulnya tadi ya, kepadatan penduduk Sulawesi misalnya. Nah, kemudian untuk warnanya saya menggunakan tadi ya, all sama dengan rainbow. Artinya kita menggunakan warna pelangi. Kemudian untuk besarannya itu berapa? Ya, ini ya, length dari X. Nanti dia ngitung sendiri tuh, berapa sih panjangnya dari length dari X, sorry. Length dari apa nih? Berarti length dari kepadatan penduduk ya. Berarti length dari Sulawesi dolar kepadatan penduduk. Ya, enter. Nah, seperti ini. Oke, saya kirim ya ininya. Saya kirim di kolom chat. Silakan dicoba. Silakan dicoba ya. Nah, ini. Oke, kalau ini kan nggak tahu ya berapa persennya gitu. Biasanya penduduk Makassar berapa persen, Kendari itu berapa persen. Nah, jadi ini kita bisa ada tampilan yang pie chart-nya itu menggunakan persentase supaya kita tahu nih persentase-persentasenya kalau dari seluruhan data berapa persen dia. Nah, sebenarnya sama ya tadi, cuman di sini kita ada namanya di sini fungsi sorry. Ini ya kita nambahin persentase. Kita nambahin di sini persentase ya. Oke, dia di sini nama variabelnya 5%, around 100 kali X per sum X. Ya, berarti 100 kali ini ya, data dari sini, per sum, ya, total dari sini ya. Nah, nanti label labelnya itu labelnya itu diganti dengan persentasenya. Jadi labelnya itu persentase. Seperti ini ya jadinya. Nah, ini. Labelnya persentase, kemudian legendanya itu warna dari ini. Warna dari nama-nama kotanya. Oke. Coba ya kita tambahin di sini. Copy aja dari sini. Jadi tinggal kita tambahin aja. Tadi kan kita sudah punya nih, data dasarnya kan udah punya ya. Kita tambahin di sini berarti 5% round, berarti ini X itu kan tadi data apa? Data ini ya, kepadatan penduduk. Berarti Sulawesi, kalau data kita ini, Sulawesi dolar kepadatan penduduk ya. Dibagi dengan sum, datanya adalah ini Sulawesi dolar kepadatan penduduk ya. Oke, enter.
Nah, selain ini persentasenya kita sudah dapat, tapi saya copy lagi ya. Saya bagi di kolom chat. Saya bagi kolom chat ini. Kemudian apa nih? Oke. Selanjutnya kita mau bikin plot chartnya ya. Jadi di sini kita pakai fungsi py. Kemudian ini adalah datanya tadi ya. Tadi kita kepadatan penduduk ya, Sulawesi, dolar, kepadatan penduduk. Kemudian labelsnya itu adalah tadi persentase yang udah kita cari. Jadi label sama dengan %. Main ini adalah judulnya, kalau ini adalah untuk warna ya. Nah, legenda. Berarti ini kita mau bikin legenda ya. Nah, posisinya top right, kanan atas. Top right, kanan atas berarti. Kemudian ya, ini adalah nama-nama wilayah tadi ya, harus berurutan. Harus berurutan nih. Harus berurutan ya, London, New York tadi. Pokoknya berurutan dengan datanya gitu. Oke, saya copy ya dari sini. Kemudian saya pindahin ke R, nanti kita akan sesuaikan dengan kasus kita. Oke, di sini kan X-nya. Kalau data kita adalah ini ya, Sulawesi, dolar, kepadatan penduduk. Labelsnya %, ya. Jadi ini kita akan menggunakan apa nih variabelnya %, ya. Main, judul ya, judul. Main, judulnya adalah kepadatan penduduk Sulawesi misalnya. Call, warna ya, color, rainbow, length dari panjangnya dari mana? Panjangnya dari data ini ya, Sulawesi, dolar, kepadatan penduduk ya. Nah, kemudian legendanya ya, legendanya di sini berarti apa nih yang duluan? Harus berurutan. Makassar dulu ya, Makassar. Apa lagi? Kendari. Sesuai dengan datanya tadi, urutan datanya. Kemudian apa lagi? Palu. Kemudian Mamuju, Gorontalo. Sorry. Manado. Oke. Fill, rainbow ya, mau kita warnanya apa? Rainbow length. Nah, dari ini ya, Sulawesi. Nah, dolar kepada penduduk. Ya, coba kita enter, mudah-mudahan nggak error. Nah, seperti ini hasilnya. Bagus ya. Jadi kita tahu nih bahwa dari total jumlah penduduk Sulawesi, Makassar itu menempati 28,6%. Kemudian Kendari itu 23,8%. Jadi dari total penduduk Sulawesi, Makassar menempati 28,6%, Kendari 23,8% ya, Palu 19%. Mamuju segini gitu. Nah, jadi kita tahu nih, oh berapa yang paling besar tuh siapa gitu, misalnya Makassar, ya. Kita tahu nih persentasenya. Oke, ya saya ini ya, saya kasih di kolom chat biar rekan-rekan bisa. Nah, silakan di copy ya. Oke, udah? Sudah ada yang berhasil bikin pie chart-nya? Sudah, Bu. Oke, udah ya. Tadi pie chart udah, bar chart udah, sekarang kita masuk ke line chart ya. Wah,
Cepat nih kuliahnya. Sekarang kita masuk ke line chart. Ini kalau seandainya rekan-rekan punya data yang bersifat continuous itu ya, kita bisa gambarkan dalam bentuk line chart ini. Nah, contoh lah apa ya? Contohnya ini yang sederhana aja ya, yang sederhana. Nanti bisa kalian terapkan di nanti kalau punya data ya dari Excel nanti bisa diterapkan. Nah, ini contohnya yang sederhana. Misalnya kita punya data di sini nih. Di mute dulu ya. Oke, nah kita mau bikin mana sih contohnya? Sorry. Ini ya, nah ini aja deh. Misalnya kita punya data atau saya bikin sendiri aja deh datanya. Misalnya kita punya data kunjungan ya. Kunjungan perpustakaan nih. Oke, nah ini kunjungan. Kita bikin nah misalnya 120 kunjungan. Kemudian di bulan berikutnya 100 kunjungan, berikutnya 60 kunjungan. Terus menurun 50 kunjungan. Tiba-tiba naik lagi 150, kemudian 200 misalnya ya. Kemudian kita mau bikin plotnya ya. Nah, ini kita bikin plotnya. Nah, di sini fungsinya itu adalah plot ya, fungsinya plot. Nah, ini saya copy aja dari sini. Oke, kita cobain. Nah, di sini fungsinya untuk bikin grafik baris ya, itu kita menggunakan fungsi plot. Kalau tadi kan pie chart itu fungsinya pie ya. Kalau ini fungsinya plot. Nah, jadi di sini plot, kemudian nama datanya. Nama datanya apa tadi ya? Kunjungan. Nah, type O ini adalah ini tipe nanti ada titik-titiknya itu loh, apa? Penanda nanti ini. Tipenya call itu color red. Ini sumbu X lab-nya ini ada apa bulan ya. Kemudian Y lab-nya itu untuk sumbu Y-nya kita namain apa? Misalnya kunjungan. Judulnya apa? Misalnya judulnya adalah kunjungan perpustakaan ya. Kunjungan perpustakaan mahasiswa ke perpustakaan. Jumlah kunjungan misalnya. Nah, seperti ini. Oke ya. Saya copy dulu nih. Hanya ini datanya. Kemudian oke, silakan dicoba. Yang type O itu tuh ini loh, yang ini bulat-bulatan ini type O. Nanti kalau tipenya yang lain nanti lain lagi, apakah titiknya persegi gitu. Ini type O ini ya untuk yang titik-titik ini. Oke, nah ini tuh sebenarnya coding itu banyak ya di internet, jadi silakan kalian explore sendiri banyak ya. Mau yang bentuknya seperti apa gitu. Ini yang misalnya double nih misalnya. Nah, misalnya kalau kita punya dua data nih ya, punya dua data.
Nah, misalnya apa ya? Misalnya kita ingin membandingkan tingkat inflasi dua provinsi misalnya. Berarti kan lain apa garisnya kan ada dua gitu. Nah, ini bisa kalian gunakan seperti ini ya. Nah, ini misalnya ada dua data. Nah, yang untuk diplot misalnya kita menggunakan data yang ini. Kemudian untuk tambahan garisnya kita tinggal tambahin sini lines, kemudian data yang kedua. Gitu. Ya, ini banyak kalian silakan latihan ya. Jadi tidak hanya terpaku dari kuliahnya aja gitu. Jadi silakan dieksplor codingan tadi ya untuk visualisasi dalam bentuk grafik batang, bentuk pie chart, bentuk em, grafik garis ya. Nah, untuk supaya ada latihannya ya, di LMS sudah saya taruh latihan. Silakan rekan-rekan gunakan data dari BPS, kemudian buatlah grafik batang menggunakan programming R ya. Nah, tidak hanya print screen, tapi harus jelasin. Misalnya, ini untuk fungsinya, misalnya kita ada fungsi, misalnya fungsi kayak apa tadi, misalnya seperti ini. Misalnya tadi ya. Nah, misalnya geombar, geombar itu untuk apa? Left itu untuk apa? Dijelasin gitu. Nih, misalnya geombar untuk apa, lab untuk apa, terus gegoplot ini untuk apa ya, IC untuk apa. Jadi tidak hanya print screen hasil, tapi juga jelasin sintaks codingannya. Ini untuk apa, ini untuk apa gitu. Nah, kemudian interpretasi hasilnya. Misalnya kita punya gambar grafik gitu. Kemudian dijelaskan. Misalnya dari grafik ini terlihat bahwa kabupaten yang memiliki tingkat pengangguran tertinggi itu adalah ini. Kemudian yang paling kecil itu adalah ini. Ini adalah interpretasi ya. Jadi informasi apa yang bisa disajikan dari grafik tersebut. Oke ya, itu sudah saya taruh di LMS. Silakan dikerjakan ya. Ini karena ini bagian dari proyek-proyek juga ya, karena kan proyek-proyek per minggu per minggunya. Jadi apa yang kita pelajari, kemudian kita implementasikan ya. Misalnya, ya untuk data dari BPS-nya udah ngerti ya cara download-nya ya. Artinya, nah, misalnya di sini saya punya data apa? Nah, misalnya di sini data hortikultura ya, hortikultura. Misalnya saya ambil tanaman buah-buahan. Nah, kemudian ini kan ada tinggal kalian download aja di Excel. Nanti di Excel kalian ini aja apa namanya sesuaikan aja. Misalnya saya hanya butuh 2 kolom ya, udah kolom yang lainnya dibuang aja gitu. Ya kayak ini kan. Saya cuma butuh ini provinsi sama tahun 2022 ya udah pilih aja gitu. Nanti panggil ke R ya, kemudian sajikan bentuk grafik batang dengan menggunakan programming R ya. Oke, sampai sejauh ini silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ya. Oke, nggak ada Bu, ya silakan. yang dikumpulkan itu cuma screenshot sama penjelasannya Mbak ya, Bu? Ya, jadi hasil dari ini ya grafiknya, kemudian penjelasan codingannya. Jadi menggunakan fungsi apa? Jadi kan ini ada baris-baris ini ya codingan ya. Nah, kamu jelasin. Ini baris ini untuk apa? Ini fungsi ini untuk apa gitu ya. Misalnya kayak fungsi geobar, fungsi lab ini untuk apa? Nah, kemudian interpretasi dari hasilnya. Misalnya tadi kan ada grafik ya. Nah, dari grafik ini dapat terlihat misalnya informasi apalah yang bisa dapatkan di grafik itu aja. Bentuk PDF ya pengumpulannya. Jangan hanya Oke, oke. screenshot aja ya, karena tahun lalu itu saya pernah dapatin dia cuma screenshot aja, nggak ada penjelasan apa-apa. Oke ya.
Silakan, ada lagi pertanyaan? Bu, ini materinya di-share di YouTube nggak, Bu? Iya, nanti akan saya ini ya, saya convert, kemudian saya upload ke YouTube, nanti linknya saya taruh di LMS. Oke, Bu, terima kasih. Oke ya, ini hari ini kita udah belajar bagaimana cara menyajikan visualisasi data ya dalam bentuk grafik, dalam bentuk grafik batang, grafik garis, dan pie chart. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi visualisasi dengan peta ya. Nah, itu lebih bagus lagi visualisasi dengan peta. Jadi harapannya ya insya Allah kita kuliahnya offline minggu depan. Karena mungkin praktikumnya sedikit ya, nih karena kan sisanya kan visualisasi peta. Nanti codingannya akan saya taruh di LMS nanti, jadi pas hari H praktikum kita tinggal ini aja, apa namanya, tinggal pakai ya, tinggal pakai. Jadi enggak ngetik-ngetik ulang gitu. Jadi tapi di kelas dicobakan, di kelas nanti kalau bawa laptop mungkin laptopnya di cas ya penuh-penuh. Nanti kita akan cobakan visualisasi dengan menggunakan peta ya, diagram peta. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Oh ya, minta tolong ketua kelasnya dari R5, R2, R1, tolong di WA saya siapa yang tidak hadir ya. Karena hari ini tuh banyak ya, 92 orang. Mesti nggak tahu nih siapa-siapanya. Oke ya. Oke, saya... Ibu mau Ya, bertanya, silakan, Imelda. itu Bu, misalnya data itu data pengangguran di Indonesia tahun 2022. Itu ngambil 1 tahun aja boleh, Bu? Boleh, ngambil setahun aja, jangan banyak-banyak. Karena kan grafiknya Oh, kan cuma, itu kan per provinsi ya, provinsi kan ya. iya, Bu. Jadi satu aja, karena kan nanti apa sumbu X-nya kan banyak nih provinsi. Nanti mungkin nanti hasil grafik kalian agak jelek ya, agak jelek gitu karena tumpuk. Atau begini aja, supaya tampilannya bagus, kalian fokusin aja misalnya Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera itu aja. Jadi karena kalau se-Indonesia kan jelek ya, nanti dia apa namanya tuh tumpang-tumpang tindih gitu. Nanti per pulau aja ambil datanya ya. Sorry ya. Baik, Bu. Terima kasih. Aduh, sudah tidak kondusif. Oke ya, saya tutup ya. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh di WA ya. Waktu pengumpulannya seminggu. Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.